Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Pipi Hersya selaku moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan Adi Burju Robert Kat Simanjunta, Gari Ardiansyah, Herawati BR Ginting, Rio Armarza, Cynthia Mutiara Putri, Reka Mahera akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang paragraf. Pengertian dari paragraf. Paragraf atau alinea merupakan sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Paragraf juga disebut sebagai keterangan singkat karena dalam bentuk inilah penulis menuangkan ide atau pemikirannya sehingga membentuk suatu topik atau tema. Struktur paragraf mendapatkan banyak unsur dan urutan unsur yang membangun paragraf. Struktur paragraf dapat dikelompokkan menjadi 8 kemungkinan, yaitu paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Dan juga paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, serta kalimat pengembang. Paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat. Syarat paragraf yang baik adalah yang pertama itu kesatuan atau kohesi. Kesatuan kohesi adalah dalam paragraf bawah sebuah paragraf yang baik berisi hanya boleh mengandung satu gagasan. Yang kedua, kelengkapan sebuah paragraf diwujudkan dengan terpenuhinya semua unsur berbentuk paragraf, yaitu gagasan utama, yang kedua dan terdiri dari ide atau gagasan, yang kedua kalimat utama, yang ketiga kalimat penjelas. Yang ketiga kipadun atau koheresi. Kipadun atau koheresi adalah kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf yang terperangkat secara logis dan saling berkaitan atau berhubungan. Kalau tidak adanya koherensi ini, maka sebuah paragraf tidak dianggap baik. Paragraf deskripsi adalah suatu paragraf yang menceritakan atau memaparkan sesuatu dengan jelas. Contohnya adalah meja yang dibelikan ayah untuk Ari sebagai kado ulang tahun telah datang. Meja tersebut terbuat dari kayu jati. Tinggi meja tersebut 75 cm dan lebarnya 50 cm dan panjangnya 1,5 meter. Meja tersebut berwarna coklat muda, sangatlah cocok untuk ruangan belajar Ari yang cukup agak gelap. Meja tersebut mempunyai dua lemari, yaitu satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Dan meja tersebut mempunyai penyanggah di kaki supaya nyaman untuk dipakai. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang memaparkan cara atau petunjuk supaya pembaca dapat memahami dengan jelas. Contohnya adalah sebuah organisasi membutuhkan kerjasama yang kuat supaya kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, seperti layaknya mobil yang bergerak dengan mesin dan komponen-komponen seperti organisasi ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, humas, dan kelompok-kelompok. Mereka itulah yang menjalankan organisasi tersebut.
ketiga adalah paragraf narasi, adalah suatu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang di dalamnya terdapat subjek pelaku, waktu kejadian, dan alur cerita. Stefanus dilahirkan di Ulm di Waterberg, Jerman sekitar 100 km sebelah timur Stuttgart. Bapaknya bernama Stephen Lucas, seorang penjual ranjang bulu yang kemudian menjalani pekerjaan elektrokimia, dan ibunya bernama Maria. Mereka menikah di Stuttgart, Bad Cannstatt. Keluarga mereka keturunan Yahudi. Stephen disekolahkan di sekolah Katolik, dan atas keinginan ibunya dia diberi pelajaran biologi. Keempatnya adalah paragraf argumen. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan suatu paragraf yang mengutarakan suatu pendapat atau ide yang mempunyai alasan yang mendukung. Ciri-cirinya yaitu kalimat utama berupa suatu pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh penulis. Pendapat yang disampaikan biasanya berupa suatu hal yang menarik pembacanya dan menciptakan kontroversi di dalam masyarakat. Disertai dengan kalimat-kalimat penjelas berupa alasan yang kuat dan didukung oleh fakta. Contoh, data statistik, grafik untuk lebih meyakinkan pembacanya. Dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang logis dan berlandaskan gagasan utama yang disampaikan di awal kalimat. Contoh paragraf argumentasi. Biaya pendidikan di Indonesia sangatlah mahal. Walaupun pemerintah sudah memberikan bantuan, tetapi tetap saja para murid harus membayar beberapa biaya untuk keperluan sekolah seperti baju, buku, dan lain-lain. Mahalnya biaya pendidikan ini tidak hanya sebatas pada sekolah dasar saja, tetapi hingga di perguruan tinggi. Bahkan biaya untuk menempuh pendidikan di kampus amat sangat mahal, karena pemerintah tidak memberikan bantuan langsung kepada perguruan-perguruan tinggi. Banyak anak-anak yang sesudah lulus dari SMA lebih memilih untuk mencari pekerjaan saja daripada melanjutkan di perguruan tinggi. Akibatnya, pendidikan di Indonesia tidaklah merata dan hanya terkonsentrasi kepada orang yang mampu saja. Sedangkan bagi orang yang kurang mampu, pendidikan tinggi hanyalah sebuah angan. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan nomor 5, yaitu paragraf persuasif. 5. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi yaitu suatu paragraf yang berisi ajakan yang mempunyai tujuan supaya pembaca melakukan tindakan. Paragraf persuasi mempunyai alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Paragraf ini berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Paragraf persuasi banyak memakai kata-kata ajakan seperti ayo, mari, dan sebagainya. Biasanya mengutamakan kesepakatan pendapat dan menghindari konflik supaya kepercayaan pembacanya tidak hilang. Contoh paragraf persuasi. Pendidikan merupakan hal yang paling penting di dalam hidup ini, baik pendidikan formal atau informal. Dengan pendidikan kita bisa mendapatkan dan menjadi apapun yang kita inginkan. Pendidikan juga dapat mengarahkan kita ke kehidupan yang lebih baik. Pendidikan bisa kita raih dengan belajar yang giat baik di sekolah, di rumah maupun di tempat-tempat lain. Bila kita tidak belajar dengan serius dan giat, tentunya apa yang kita lakukan hanyalah sia-sia, karena tidak ada yang bisa dicapai dengan perbuatan yang tidak sungguh-sungguh.
Akibatnya, kita tidak dapat menggapai cita-cita. Oleh sebab itu, marilah belajar dengan giat dan sungguh-sungguh agar kita dapat mencapai cita-cita kita. Abdul Qair mengungkapkan bahwa pengembangan paragraf adalah pemberian keterangan-keterangan tambahan dalam bentuk kalimat-kalimat penjelas atau kalimat pengembang terhadap ide pokok yang terdapat pada kalimat pokok. Yang pertama, pengembangan paragraf dengan contoh, yaitu pengembangan paragraf dengan contoh atau contoh-contoh dapat disajikan kalau kalimat utamanya berisi pernyataan yang bersifat umum. Berikut contoh dari pengembangan paragraf dengan contoh. Di Indonesia banyak terjadi pelanggaran norma. Dalam norma hukum, masih banyak warga yang tidak taat membayar pajak, sehingga mempersulit proses pembangunan. Dalam norma agama, seseorang terpaksa mencuri demi memenuhi kebutuhannya. Dalam norma etika, banyak pemudi berpakaian tidak sepantasnya dan kebarat-baratan. Padahal di negara kita, pakaian tersebut dianggap tidak sopan. Kalimat utama pada paragraf di atas adalah kalimat pertama. Kemudian, kalimat utama tersebut dikembangkan dengan contoh-contoh secara eksplisit yang terdapat pada kalimat kedua sampai kalimat keempat. Yang kedua, pengembangan paragraf dengan definisi, yaitu biasanya dibuat apabila kita ingin mengenalkan sebuah istilah baru atau yang belum dikenal kalimat utamanya. Berikut contoh pengembangan paragraf dengan definisi. Sekretaris adalah pembantu terdekat pimpinan. Ia akan membantu pimpinan mengarahkan tugas dengan meringankan dan menyelesaikan semua tugas rutinnya. Ia memiliki keterampilan yang memadai sehingga selain andal dapat menangani tugas rutin, ia juga dapat menjadi orang kepercayaan. Gagasan utama paragraf di atas terdapat pada kalimat pertama yang berisi definisi secara luas. Kalimat kedua sampai kalimat ketiga merupakan penjelasan terperinci dari definisi yang terdapat pada kalimat pertama. Yang ketiga, pengembangan paragraf dengan pemerincian, yaitu lazim digunakan untuk menunjang pikiran pokok yang berupa fakta dan bisa juga pendapat. Berikut contoh pengembangan paragraf dengan pemerincian. Di kota kami yang tidak terlalu besar jumlah kendaraan cukup banyak, sehingga kemacetan lalu lintas sering terjadi. Menurut catatan Dinas Lalu Lintas Jalan Raya, terdapat 2.615 buah mobil. Dari jumlah itu dapat diperinci jumlah mobil dinas pemerintahan ada 325 buah. Mobil kendaraan umum ada 525 buah, mobil milik perusahaan swasta ada 100 buah, dan sisanya adalah mobil pribadi. Pikiran pokok pada paragraf di atas adalah jumlah kendaraan di sebuah kota, lalu diperinci dengan banyak mobil dinas, mobil pribadi, dan kendaraan umum. Yang keempat, pengembangan paragraf dengan ilustrasi. Ini biasanya digunakan dalam paragraf paparan untuk menyajikan suatu gambaran atau melukiskan suatu objek. Berikut contoh pengembangan paragraf dengan ilustrasi. Waktu pertama kali bertemu dengan Chairil Anwar, orang akan menyangka dia orang Indonesia. Rambutnya yang kepirang-pirangan selalu jatuh membuyar ke pelipis kanan. Putih matanya selalu kemerah-merahan. Dihidupi oleh biji mata coklat muda bening. Selalu sayup melihat arah kejauhan, tetapi juga selalu gesit dan cemerlang. Kehadirannya membawa suasana dinamis, gesit, dan gerak. Gagasan utama pada paragraf di atas adalah sikap, fisik, dan sifat Chairil Anwar yang pertama kali dilihat sebagian orang.
Kemudian, gagasan utama itu dipaparkan dalam kalimat penjelas tentang sikap, sifat, dan keadaan fisik Khairul Anwar. Yang kelima, pengembangan paragraf dengan kronologi. Nah, atau disebut juga dengan urutan-urutan dari suatu peristiwa atau kejadian yang lazim digunakan dalam wacana kisahan. Berikut contoh pengembangan paragraf dengan kronologi. Sekitar 10 tahun yang lalu, Bagas mulai terjun dalam dunia kehumasan. Ia saat itu telah menyelesaikan sarjana dalam bidang manajemen dari Universitas Indonesia di Jakarta. Setelah bekerja selama 2 tahun di Hotel Sahid Jaya di Jakarta, dia melanjutkan sekolahnya di Australia National University di Melbourne, Australia, sambil menjadi karyawan di kantor perwakilan agen perjalanan milik Hotel Sahid di sana. Dalam waktu yang relatif singkat, 2 tahun ia mampu menyelesaikan studinya dan meraih gelar Master of Science dalam bidang pemasaran. Kini, Bagas telah menduduki jabatan sebagai Direktur Hubungan Masyarakat sebuah hotel berbintang 5 Shangri-La di Jakarta Pusat. Gagasan utama paragraf di atas mengenai Bagas yang sejak 10 tahun lalu mulai bekerja di bidang kehumasan. Kemudian, secara kronologis dengan kalimat penjelas dipaparkan kisah Bagas yang menunjukkan pendidikan di Australia, lalu kembali ke Jakarta, bekerja kembali di bidang kehumasan sampai menduduki jabatan sebagai Direktur Hubungan Masyarakat di Hotel Shangri-La, Jakarta. Saya akan menyambung materi dari Hera, yaitu pengembangan paragraf dengan sebab akibat dimulai dari nomor 6. Pengembangan paragraf dengan sebab akibat lazim digunakan dalam karangan ilmiah. Antara lain, mengemukakan alasan yang logis, mendeskripsikan suatu proses, menerapkan mengapa suatu itu dapat terjadi demikian, memprediksi tuntutan peristiwa yang akan terjadi. Pengembangan paragraf dengan perbandingan atau pengontrasan. Pengembangan paragraf dengan perbandingan atau pengontrasan dilakukan untuk menyatakan persamaan atau perbedaan dua hal yang disebutkan dengan sebagai gagasan utama atau kalimat utama. 8. Pengembangan paragraf dengan repetisi. Pengembangan paragraf dengan repetisi maksudnya gagasan utama yang diulang-ulang pada kalimat-kalimat penjelas. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan kembali pada gagasan utama itu. Pengembangan 9. Pengembangan paragraf dengan klasifikasi. Pengembangan paragraf dengan klasifikasi dimaksudkan untuk mengelompokkan sesuatu dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. 10. Pengembangan paragraf dengan analogi. Pengembangan paragraf dengan analogi adalah mengembangkan gagasan utama atau gagasan pokok yang belum dikenal dengan membandingkannya pada sesuatu yang sudah dikenal. Tujuannya adalah menjelaskan sesuatu yang kurang kenal atau yang belum dikenal. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.